Oke, ini cerita tentang seorang tukang ojek namanya Tejo ya. Tejo ini seorang duda beranak satu dan kebetulan anaknya nggak ikut sama dia, tapi ikut sama mantan istrinya. Nah, untuk menghindari rasa sepi, membunuh rasa sepi, sebenarnya Tejo ini bukan tukang ojek tadinya. Dia ini salah satu pedagang sayuran di salah satu pasar. Cuman pasca dia bercerai dengan istrinya, usahanya pun bangkrut sampai dia gulung tikar. Dan akhirnya Tejo beralih profesi sebagai tukang ojek, masih di pasar yang sama tempat Tejo jualan dulu. Nah, kebetulan di pasarnya Tejo ini disebut pasar subuh juga. Kenapa disebut pasar subuh? Karena jam 2 dini hari pun para pedagang udah mulai pada buka kios. Karena pasar ini disebut pasar besar lah. Jadi pasar-pasar kecil, pedagang-pedagang tuh ngambil barang di sana untuk dijual lagi di tempatnya mereka masing-masing. Tejo semenjak dia gulung tikar, dia beralih profesi jadi tukang ojek. Dia pakai motor Suzuki A100 zaman dulu kan. Itu waktu dulu motor kayak gitu udah kayak CBR zaman sekarang lah. Motor sport masuknya gitu kan. Satu waktu, karena memang di rumah dia cuma tinggal sendiri, anak ikut sama istri, dia jam 12 malam udah standby di pasar, nungguin mudah-mudahan ada penumpang lah yang mau dianterin sama dia gitu kan. Tejo nggak gabung sama ojek-ojek lain, dia ngojek sendirian. Yang jadi pangkalannya itu di salah satu warung kopi. Berjam-jam Tejo nunggu penumpang, dia nggak dapat penumpang satupun. Akhirnya karena suntuk juga, dia jalan-jalan tuh ke dalam pasar sambil tegur sapa sama teman-temannya waktu jualan dulu gitu kan. Nah, lagi asik jalan-jalan di dalam pasar, waktu Tejo keluar dari pintu utama pasar, dia lihat ada sosok perempuan yang menenteng keranjang belanjaan seperti yang lagi kebingungan. Ya, akhirnya Tejo pun memberanikan diri mendekati perempuan itu karena disangkanya Tejo ini orang pasti lagi bingung cari kendaraan nih. Soalnya memang sekitar jam satuan itu belum banyak tukang ojek atau tukang beca yang datang mangkal. Karena biasanya jam 2 baru pada datang buat nyari penumpang gitu kan. Tejo nyamperin tuh. Neng, mau kemana? Lagi ngapain di sini? Dari tadi akang liatin kok kayak yang bengong, celingak-celinguk sana sini. Kayak yang lagi bingung, emang mau kemana? Ini Kang, Neng teh lagi nyari tukang ojek. Mau pulang tapi nggak ada tukang ojek satupun nih. Biasanya sudah pada ada di sini. Ya memang belum ada Neng, nanti jam 2 baru pada ada. Emang mau pulang kemana? Deket kok Kang, ke daerah Anu gitu kan. Nah, daerah yang disebutin sama si perempuan ini itu salah satu kampung yang memang nggak terlalu jauh lah jaraknya dari pasar. Sekitar 1 jam perjalanan lah kalau pakai motor tuh. Ya udah tuh Neng, sama Akang aja. Kebetulan Akang juga tukang ojek. Dari tadi Akang nungguin penumpang, nggak ada penumpang nih. Ya udah tuh Kang, kalau mau motornya bawa ke sini aja, Neng nungguin di sini, kata sosok perempuan itu. Akhirnya Tejo langsung tuh dia buru-buru ke tempat mangkal kan, bawa motor langsung nyamperin ke si Neng itu. Nah memang ada nungguin tuh si Neng, langsung dah tuh si perempuan itu naik ke motornya Tejo kan. Dengan semangatnya Tejo bawa tuh penumpang, lumayan kan pikirannya. Apalagi si penumpangnya ini kelihatannya masih cantik lah, masih muda gitu kan. Apalagi Tejo duda dia, siapa tahu aja sambil ngojek dapat uang, dapat perempuan juga gitu kan. Pikirannya Tejo kayak gitu. Selama perjalanan, si Tejo ini mencoba untuk berkomunikasi lah, mengakrabkan diri sama si perempuan ini. Tejo nanya, Neng, emang sering Neng belanja ke pasar? Ya sering sih Kang kalau belanja, cuman biasanya Neng tuh nyuruh orang titip belanjaan ke orang lain. Cuman kebetulan orang yang biasa Neng titipin belanjaan lagi sakit, makanya Neng sendiri yang belanja. Oh gitu. Lah terus, Neng emang jualan atau apa di rumah? Jualan sih enggak Kang, ya buat keperluan di rumah aja lah. Nah Neng ini udah nikah? Belum Kang. Belum nikah, memang kenapa? Enggak, cuma nanya doang. Terus di rumah sama siapa aja Neng? Sendiri Kang. Neng mah di rumah sendiri, soalnya ibu sama bapak udah pada meninggal. Jadi Neng cuma sendiri di rumah, gak ada temennya. Oh gitu Neng. Emang gak takut apa tinggal sendirian di rumah? Kata Tejo ini. Biasalah, namanya laki-laki kan cari akal bulus gitu. Enggak kok Kang, gak takut, kan banyak orang juga di rumah tuh. Maksudnya banyak tetangga. Rumah Neng juga banyak perumahan dekat tempat Neng gitu. Ya udah tuh Neng, masih jauh gak nih tempatnya? Ya paling setengah jam lagi Kang.
kata si Neng ini kan. Oh ya Neng, dari tadi kita ngomong ngalir ngidul, tapi Akang belum tahu nih Neng ini namanya siapa ya? Sambil bawa motor dia nanya tuh. Nama Neng Sari Kang. Kalau Akang sendiri namanya siapa? Kalau Akang Tejo Neng. Oh Kang Tejo. Emang Kang Tejo udah biasa jadi tukang ojek, udah lama? Baru sih Neng. Akang tuh semenjak Akang cerai sama istri Akang, usaha Akang tuh gulung tikar, makanya sekarang Akang jadi tukang ojek. Oh gitu Kang. Udah punya anak Kang? Udah satu. Ikut sama Akang? Enggak Neng. Anak mah ikut sama ibunya. Kebetulan memang ibunya gak mau tuh anak ikut sama Akang. Oh berarti Akang sendiri dong di rumah? Ya sama Neng, sendiri. Kayaknya kita jodoh nih Neng, sama-sama sendiri di rumah. Ah si Akang bisa aja sambil cubit tuh pinggang si Tejo gitu kan. Nah sambil terus bawa motor, si Tejo ini kebetulan belum ngopi kan, si Tejo ini. Dari semalam dia belum ngopi. Apalagi si Tejo ini salah satu orang yang memang pecandu kopi lah. Nah lagi jalan dia lihat warung tuh. Neng, mampir ke warung dulu ya. Ini Akang udah dari semalam belum ngopi-ngopi. Bahaya nih. Mata Akang udah benar-benar ngantuk nih. Takutnya nanti malah kecelakaan, kata si Tejo kan. Ya udah tuh Kang, gak apa-apa, Sari juga santai kok. Ini juga barang belanjaan, paling mau dimasaknya nanti pagi gitu kan. Akhirnya setelah si Sari ngizinin tuh buat ngopi dulu, langsung nyamperin tuh ke warung si Tejo. Kebetulan memang ada warung yang istilahnya 24 jam lah, kayak warung kopi kayak gitu. Nah Tejo lihat jam tangan udah 1:30 tuh. Dari mulai dia berangkat ke pasar sampai nganterin sana udah 1:30 kan, setengah jam berarti. Nah langsung dia tuh belokin motor ke warung. Nah kebetulan warungnya agak sepi tuh. Akhirnya Tejo turun, pesan kopi lah sama si ibu warungnya. Bu, pesan kopi. Neng mau kopi nggak? Boleh Kang. Mau kopi apa? Akang kopinya apa? Kopi hitam kalau Akang. Ya udah samain aja gitu kan. Bu, kopi hitamnya 2. Nah si ibunya lagi ngegoreng-gorengan kan, nggak terlalu memperhatikan pembeli gitu kan. Kopi doang Mas? Ya kopi aja gitu kan. Akhirnya bikin aja tuh kopi. Pas dia berbalik mau nyuguhin kopi, bingung juga si ibu warung. Loh kok Bu malah bengong? Kopinya mana? Ini Kang. Lah ini satu lagi buat siapa? Ini buat teman saya. Oh buat temennya. Di pikirannya si ibu warung, temennya yang mau pesan kopi juga itu lagi buang air atau apa gitu kan. Pikirnya si ibu warung, gak banyak ngomong dia. Dia simpan tuh gelas kopi di depan Tejo. Tejo ngopi gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol. Si ibunya lanjutin tuh aktivitas goreng-gorengan. Memang sama si ibu warung pun kedengeran ada orang lagi ngobrol, bercakap-cakap gitu kan. Tapi dipikirnya si Tejo lagi ngomong sama temennya itu, yang sama-sama lagi pesan kopi gitu kan. Nah setelah setengah jam tuh si Tejo ngopi sampai habis tuh kopi 1 gelas. Bu berapa nih kopinya? 3.000 Mas gitu kan. Bayar tuh. Loh kok itu kopinya yang satu lagi belum diminum? Udah kok Bu. Temennya mana? Itu deket motor gitu kan. Motor agak jauh tuh nyimpennya gitu. Makanya si ibu gak terlalu banyak perhatiin deh. Itu Bu lagi deket motor gitu kan. Oh gitu. Ya udah tuh sayang nih kopi udah dipesan dibayarin kok gak diminum gitu kan. Oh si ibu ini, kata Tejo. Tejo nggak sadar tuh bahwa kopi yang satu lagi yang tadi diminum sama si Sari itu masih utuh. Padahal di pandangan Tejo itu biasa aja si Sari minum kopi sampai habis gitu kan. Akhirnya nggak banyak omong, Tejo pun langsung nyamperin si Sari yang udah standby deket motor. Kang, ayolah Kang, ini udah mau subuh. Sari kan belum tidur nih, takutnya nanti Sari kesiangan. Ini soalnya mesti dimasak pagi-pagi banget gitu kan, kata si Sari. Ya udah tuh Neng, ngebut aja lah gitu kan. Ngebut tuh si Tejo bawa si Sari. Sekitar setengah jam sampailah si Tejo di depan rumah Sari. Nah rumahnya Sari ini rumahnya di pinggir jalan gede, tapi di samping kirinya itu pohon-pohon jati. Jadi dekat hutan tuh rumahnya si Sari. Tapi di samping kanannya rumah Sari banyak juga ada rumah berjejeran gitu kan. Dan anehnya rumah yang berjejeran di dekat rumahnya Sari itu semuanya hampir sama. Bentuknya hampir sama. Rumah kayu semua. Tapi bukan panggung, semi panggung rumahnya tuh. Jadi semi tembok, semi permanen lah rumahnya tuh. Loh kok di sini rumahnya kayu semua ya Neng? Ya memang kayak gini lah Kang, maklum lah ini kan udah masuknya ke kampung gitu kan, kata si Sari. Mau mampir dulu Kang? Enggak lah, soalnya nih Akang buru-buru mau ke pasar lagi. Siapa tuh aja Akang dapat penumpang lagi gitu kan. Bayarlah tuh si Sari. Berapa Kang? 5.000 aja dah Neng, gak apa-apa. Kok murah amat? Kan jauh Kang. Gak apa-apalah buat Neng, apa sih yang enggak gitu kan. Biasa ngerayu tuh si Tejo. Bayar lah tuh uang 5.000, masukin kantong gitu kan. Langsung pamitan tuh si Tejo kan. Balik lagi ke pasar. Nah balik ke pasar, ketemu deh sama si
ibu warung tuh yang di pangkalannya si Tejo. "Jo, habis dari mana?" "Habis nganterin penumpang." "Lumayan lah, cewek lagi." "Emang kemana nganterinnya?" "Ya lumayan jauh sih, sejam tuh." "Itu tuh yang lewat hutan jati tuh." "Oh, di situ." "Lah memang nganterin siapa ke sana?" "Perempuan, cantik loh." "Wah, kamu ini, ya siapa tahu aja lah jadi jodoh. Lawang saya sendiri kan udah jadi duda sekarang." "Iya juga sih Jo, ya sabar aja lah Jo. Mudah-mudahan aja kamu bisa cepet dapat istri baru lah. Kasihan juga kamu," gitu kan. Kata si ibu warung tuh ngaler ngidul ngomong. Nah, dapat penumpang lagi, anterin. Sampai jam 6 pagi Tejo baru pulang. Sampai di rumah, si uang yang dikasih sama si Sari dan penumpang-penumpang yang lainnya dia masukin tuh ke celengan khusus. Karena uang Tejo selama dia narik jadi tukang ojek itu dikumpulin sama Tejo di celengan. Maksudnya buat nanti modal Tejo kawin lagi gitu kan. Nah, aktivitas seperti biasa, pagi tidur, Tejo malamnya langsung berangkat kerja gitu kan. Narik lagi nyari penumpang. Tiap jam 12 malam, Tejo keluar dari rumah, langsung menuju ke pasar tempat biasa dia mangkal. Nah, aktivitas Tejo tiap hari memang seperti itu. Pagi sampai sore tidur, nah malam dia baru berangkat kerja gitu kan. Jadi udah kayak kalong si Tejo ini. Nah, sampai di lokasi tempat Tejo mangkal, si Tejo nunggu-nunggu nih. Nunggu-nunggu, mudah-mudahan si Sari ketemu lagi gitu kan. Soalnya dari mulai pertemuan pertama, Tejo ini udah benar-benar merasa tertarik nih sama si Sari. Bukan tertarik dengan Sari karena apa-apa, tapi memang nggak tahu kenapa baru bertemu doang sama Sari sudah ada perasaan lain di hatinya Tejo. Dan Tejo pun berharap sekali mungkin ini jodoh yang dikirim Tuhan buat Tejo. Tepat jam 1 malam, waktu Tejo lagi melamun sambil ngerokok, dia mencium aroma minyak bunga melati. Tejo mengendus-ngendus tuh, ini minyak melati nih, bau dari mana nih? Sambil ngendus-ngendus gitu kan. Si Tejo di situ sendirian, soalnya orang yang punya warung kopi lagi nganterin kopi ke dalam pasar gitu kan. Pas si Tejo menoleh ke arah kiri, itu udah ada si Sari berdiri di samping Tejo. "Loh, kok Neng udah ada di sini?" "Iya Kang, biasa kan anterin Sari lagi dong Kang." "Lah emang udah beres belanjanya?" "Udah." "Emang belanja apaan sih Neng?" "Ini habis belanja telur ayam kampung buat pesanan tetangga." "Oh gitu. Mau sekarang nih Neng?" "Sekarang aja deh Kang, biar bisa ngopi dulu kayak kemarin," gitu kata si Sari. Agak banyak omong, langsung tuh si Sari naik gitu kan. Dari tubuh si Sari itu tercium banget aroma minyak melati. Aroma bunga melati kental banget tuh aromanya, kuat banget tuh. Neng ini pakai minyak melati Neng?" "Iya Kang, emang kenapa?" "Enggak, ini baunya nyenget banget "Ya maaf deh Kang kalau Akang ngerasa keganggu sama bau minyaknya Neng." "Enggak kok Neng, enggak keganggu. Memang minyak favorit Neng apa melati?" "Iya Kang, minyak favorit Neng." "Oh gitu." Udah tuh gak banyak omong si Tejo kan. Nah, singkat cerita, udah deket tuh sama warung kopi kemarin. Mampir lagi si Tejo sama si Sari. Mampir, turun dari motor, langsung pesan kopi lagi. Nah, si ibu warung tuh kebetulan lagi gak ngegoreng makanan dia. "Mas, pesan apa?" "Kopi Bu, biasa kayak kemarin." Dua. Ya udah, bikinin tuh sama si ibu warung. Simpen dah tuh kopi di depan mukanya si Tejo. Disimpan kopi 2 gelas, Tejo langsung ngopi tuh. Si ibunya merhatiin si Tejo. Nah, Tejo pun kan bingung. "Bu, kok liatin saya kayak gitu?" "Enggak, gak apa-apa, sok lanjut aja ngopinya," gitu kan. Sambil berpikir di dalam hati si ibu warung ini orang tiap kesini udah 2 kali pesan kopi kok 2 gelas mulu. Itu emang kopi yang satu lagi buat siapa? "Mas, mau nanya." "Iya, kenapa Bu?" "Itu kopi kok gak pernah diminum." "Gak pernah diminum gimana Bu? Itu lagi diminum." "Wah, si Mas ini, itu kan kopinya masih utuh." "Ya Allah Bu, utuh gimana? Ini lagi diminum sama teman saya." "Mana temennya?" "Ini samping saya," kata si Tejo. "Lah, si Mas ini kok aneh." "Aneh kenapa Bu?" "Udah kata si ibunya kan, gak mau banyak omong tuh si ibu. Langsung ke belakang warung sambil mikir. Nah, setelah berapa lama, tapi kedengeran sama si ibu warungnya, memang ada orang bercakap-cakap. Yakin tuh suara si Tejo. Tapi yang satu lagi suara perempuan, siapa gitu kan. Saking penasarannya, si ibu warung ini dia ngintip-ngintip dari belakang warung.
Waktu dia ngintip dari belakang warung, di luar warung gitu kan, ke arah depan, dia melihat tuh, siapa sih temennya si Akang ini gitu kan, si Emas ini. Pas dia melirik, menoleh ke arah tempat duduk yang katanya si Tejo temennya itu, dia lihat memang ada sosok. Sosok perempuan, tapi pakai bajunya baju putih kayak daster. Lah, tapi benar itu ada orang. Tapi kok tadi kenapa nggak kelihatan gitu kan, kata si ibu warung. Nah, langsung dia gak banyak omong, ngambil cucian tuh, gelas-gelas kotor. Dia cuci piring sama gelas kotor dulu gitu kan. Setelah itu dipanggil sama si Tejo. Bu, berapa ini kopi? Biasa, simpen aja uangnya di situ. Tanggung nih, kata si ibu warungnya kan. Ya udah, uangnya simpen di gelas ya bu. Gitu. Simpan tuh uangnya si Tejo. Langsung ngajak si Sari berangkat lagi. Berangkat, nganterin si Sari sampai ke rumah. Disuruh mampir dulu sama si Sari. Kang, mampir dulu atuh. Jam segini kan masih gelap lah. Nanti aja cari penumpangnya, mampir aja dulu di sini, kita ngobrol-ngobrol, kata si Sari kan. Nah, dibawa masuk si Tejo. Masuklah si Tejo ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah itu remang-remang. Pakai lampu, cuman lampunya lampu 5 watt kayak gitu. Remang-remang lah di rumah tuh. Tengah rumah lampu cuman ada 1. Ada 2 kamar, tapi lampunya dimatiin. Jadi di penerangan di dalam rumah cuman satu-satunya lampu yang ada di tengah rumah. Nah, si Tejo disuguhin tuh minuman sama makanan. Tejo gak banyak omong, makan sama minum tuh di situ. Nah, setelah beres makan sama minum, si Tejo ini manggil-manggil si Sari. Soalnya si Sari habis nyuguhin makanan sama minuman, dia balik lagi ke dapur. Tejo kan manggil-manggil tuh, Neng, Akang mau pamitan nih gitu kan, kata si Tejo. Tapi gak nyaut-nyaut gitu, gak nyaut-nyaut dari belakang tuh. Lah, ini si Sari kemana nih? Neng, Akang mau pamit, mau berangkat lagi ke pasar gitu, kata si Tejo. Terus aja si Tejo nyaut-nyaut si Sari. Tapi si Sari gak kunjung-kunjung datang. Akhirnya kan jengkel juga si Tejo. Si Tejo berdiri dari duduknya. Ketika dia menoleh, si Sari udah ada di sampingnya Tejo. Astagfirullahaladzim, Neng. Dari mana, Neng? Ya dari depan, Kang. Lah emang tadi kan Neng ke belakang. Siapa bilang Neng dari tadi juga di sini gitu kan. Memang tadi Neng ke belakang, terus jalan ke belakang, Kang gitu. Oh gitu. Lah, bikin kaget aja Neng ini. Tiba-tiba kok ada di samping Akang gitu kan. Emang Akang mau kemana? Buru-buru amat. Mau ke pasar lagi, Neng. Siapa tuh aja dapat penumpang lagi. Kan lumayan gitu kan. Ya tuh ini Kang ongkosnya. Gak usah Neng lah. Gak usah bayar-bayar. Malu lah Akang udah disuguhin makanan sama minuman. Masa Akang masih nerima uang dari Neng gitu kan. Yakin nih Akang gak mau? Udahlah gak usah gitu kan, kata si Tejo ini. Ya udah tuh, emang buru-buru banget Akangnya? Iya buru-buru Akang. Mudah-mudahan aja, doain aja lah biar Akang cepat dapat penumpang lagi gitu. Tejo langsung tuh pulang, balik lagi dia ke pasar gitu kan. Sampai di pasar, ditanya lagi tuh sama si ibu warungnya di pangkalan gitu kan. Habis narik, Jo? Iya nih Bu, habis narik. Narik siapa lagi nih? Yang kemarin Bu, yang kemarin. Oh, yang perempuan itu. Kok jadi sering banget kamu yang nganterin, Jo? Ya nggak tahu lah, mudah-mudahan aja jodoh gitu kan, kata si Tejo ini. Jadi penasaran, Jo, kayak apa sih perempuannya? Wah, pokoknya cantik. Cantik banget, masih muda juga. Emang mau dia sama kamu, Jo? Ya mudah-mudahan aja lah mau gitu kan. Nah, hari aktivitas seperti biasa lagi. Nah, malamnya mangkal lagi tuh si Tejo di situ kan. Udah kayak yang ngontrak aja tuh si Tejo, mangkal tiap hari di situ terus gitu kan. Ya kebetulan memang si ibu warungnya juga nggak terlalu keberatan. Si Tejo hitung-hitung ada teman lah gitu kan. Nah, nunggu-nunggu biasa kan, nunggu si Sari. Sebenarnya bukan nunggu penumpang lain si Tejo ini, nunggu si Sari dia. Lagi asik nunggu si Sari, lagi nyantai, ngerokok, ngopi di situ. Tiba-tiba tercium menyengat aroma kembang melati. Gak salah nih gitu kan. Gak salah nih, si Sari pasti. Pas dia nengok, ternyata bener udah ada Sari di situ. Udah ada Sari di situ. Kang, ayo jalan. Ayo Neng, gitu kan. Mau sekarang aja dah Kang. Biar bisa istirahat lagi kayak kemarin, gitu kan. Ya udah tuh ayo, gitu kan. Sewaktu mau naik motor, keranjang belanjaannya si Sari nyangkut ke behel sampai jatuh tuh keranjang. Ketika jatuh, barang belanjaan Sari tercecer di jalan. Tejo kan kaget. Astagfirullahaladzim Neng, maaf Neng, itu belanjaannya sampai tercecer gitu. Gak apa-apa Kang, diberesin aja gitu kan. Akhirnya Tejo bantuin mungutin tuh. Neng, ini buat apaan sih? Apa emang Kang? Iya, ini buat apaan? Beli-beli kembang kayak gini.
Ada kembang nih, kemenyan, kantil segala macam. Emang buat apaan sih, Neng? Ya Akang nggak tahu apa. Ini kan makanan kesukaan Sari. Hah? Kesukaan Sari? Emang Sari makan yang gituan? Ya enggak Kang, kan memang biasanya ini Sari makan yang kayak gini. Ini kan nanti dimakan sama Sari campur sama ini Kang, sama sambal kacang gitu kan. Nah pikirannya Tejo, oh pecel mungkin. Tapi kok masa sih pecel pakai kembang gitu kan. Ada-ada aja nih perempuan gitu. Kata si Tejo tuh di pikirannya gitu kan. Gak banyak omong dia. Ya udah tuh Neng, bantuin beresin, langsung deh cabut tuh. Berangkat nganterin si Sari pulang gitu kan. Seperti biasa, ngopi lagi di warung tadi, di warung yang kemarin gitu kan. Ngopi di situ, nah si ibunya udah paham, udah gak banyak omong, langsung udah sediain kopi hitam 2, simpen dah di tempatnya si Tejo, di depannya si Tejo. Langsung dia balik lagi aktivitas gitu kan, si ibu warungnya cuci piring segala macem gitu kan. Waktu lagi nyuci piring, si ibu warungnya itu dia gak tahu kenapa tiba-tiba bulu kuduknya merinding gitu aja. Loh kok baru pertama kali seumur-umur jagain warung kok sampai merinding kayak gini gitu kan. Dan tercium menyengat aroma kembang melati. Ini bau apaan sih? Kata si ibu warung. Ini bau apaan? Pas dia melirik ke belakang, ke arah tempat Tejo duduk sama temennya itu, dia melihat sosok perempuan yang kemarin berdiri di sudut warung, tapi kakinya tidak menapak ke tanah. Kagetlah si ibu warung. Sampai dia berdiri gemetar melihat sosok perempuan itu berdiri di sudut warung tanpa kaki yang melekat ke tanah. Ngambang. Berdiri tapi ngambang. Gak napak ke tanah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan selama ini tuh orang bukan bawa orang. Jangan-jangan selama ini dia bawa setan gitu kan. Soalnya jelas sekali terlihat sama si ibu warung. Si perempuan itu tidak menapakkan kaki di tanah. Kakinya ngambang. Si Tejo manggil-manggil dari depan kan. Bu, ini saya udah mau berangkat lagi nih. Uangnya simpan aja kayak biasa ya gitu kan. Iya mas gitu kan. Setengah berteriak tuh si ibu warung. Akhirnya nunggu suara motor si Tejo udah berangkat gitu kan. Nah setelah si Tejo udah berangkat lagi sama si Sari, barulah si ibu itu mau masuk ke depan. Masuk lagi dia ke warung. Ketika masuk lagi ke warung, dia lihat tuh uang yang disimpan sama si Tejo di dekat gelas. Ternyata apa? Bukan uang, tapi daun yang dilihat si ibu. Daun yang tergeletak 3 lembar di samping gelas bekas ngopinya si Tejo. Astagfirullahaladzim. Ini orang bener-bener ini. Bukannya uang yang dibayarin, malah daun. Sialan amat itu kan, kata si ibu warungnya tuh. Si Tejo setelah dia selesai ngopi di si warung itu, dia lagi jalan sama si Sari kan, boncengin si Sari. Neng, kok tangan Neng kok dingin gini sih Neng? Ah dingin kenapa Kang? Biasa aja, kemarin juga kayak gini. Enggak kemarin mah gak dingin kayak gini. Lah tahu dari mana Akang? Kemarin kan Akang gak salaman sama Neng. Oh iya juga ya gitu kan, si Tejo ini. Ya udah tuh Neng, mau langsung pulang aja ini apa gimana? Ya pulang lah Kang, biasanya juga kan kayak gitu. Jangan mampir kemana-mana lah. Kok Akang mau mampir ya mampir aja kayak kemarin di rumah. Istirahat aja dulu. Ya udah tuh Neng. Sampailah di rumah si Sari, masuk lagi tuh si Tejo ke dalam rumah si Sari. Suasana masih sama kayak kemarin gitu kan. Disuguhin air putih sama makanan juga si Tejo. Dan makanan yang disediain si Sari itu memang pecel. Cuman di pecelnya itu ada kembang sama kembang kantil juga. Ah bener-bener nih si Neng punya hobi kok makan kayak ginian. Lah tapi daripada bikin dia marah mending makan aja gitu kan. Akhirnya dia makan tuh. Ketika si Tejo lagi makan tuh pecel, terus minum air putih itu, tiba-tiba Tejo ini pandangannya berat. Dia merasa ngantuk tuh. Bener-bener ngantuk. Astagfirullahaladzim, kok jadi ngantuk kayak gini gitu. Padahal kan udah 2 kali ngopi. Biasanya juga gak pernah ngantuk kayak gini gitu kan. Itu sambil makan si Tejo. Lama-lama dia gak kuat tuh nahan kantuk. Sampai akhirnya Tejo tertidur. Tertidur di situ. Tidur di kursi ruang tamunya si Sari. Si Sarinya gak tahu kemana. Karena setelah Sari nyuguhin makanan ke si Tejo, Sari balik lagi ke dapur. Tejo tertidur tuh. Tertidur langsung setelah dia makan makanan yang dikasih sama Sari. Tejo terbangun pagi hari. Terbangun oleh suara kendaraan yang lewat bising di dekat telinganya.
Ketika Tejo terbangun dari tidurnya, kagetlah si Tejo. Si Tejo ini bukannya tidur di dalam rumah Sari, tapi dia tidur di pinggir jalan, dekat selokan di samping hutan jati. Dan motornya tergeletak di pinggir jalan. Padahal semalam Tejo ini ngerasa bahwa motornya ini dibawa masuk ke halaman rumahnya Sari. Tapi ketika Tejo terbangun dari tidurnya, dia tidur tergeletak di samping selokan, di pinggir jalan, dan motornya ada di samping jalan. Kaget bukan main Tejo. Astagfirullahaladzim, kenapa saya tidur di sini? Semalam kan saya tidur di rumah Sari. Gak habis pikir Tejo. Dia geleng-geleng kepala. Di dalam kepala itu mikir terus. Nah, semalam saya tuh tidur di mana? Bukannya saya tidur di tempatnya si Sari. Ketika Tejo bangkit berdiri dari posisi tidurnya tadi, dia berjalan ke arah depan, nyari-nyari di mana nih rumahnya si Sari. Semalam kan saya tidur di rumahnya Sari. Sambil nyari-nyari kayak gitu, akhirnya pandangan Tejo tertuju pada satu onggok tanah. Dan jelas sekali bahwa tanah itu, tumpukan tanah itu kuburan. Dan ketika Tejo melirik ke arah batu nisan, jelas tertulis di batu nisan itu, Sari. Kaget bukan main Tejo. Tejo, ya Allah, jangan-jangan selama ini saya nganterin setan gitu kan. Akhirnya Tejo lari tunggang langgang, bawa motor langsung dia tancap gas. Bawa motor sambil sempoyongan. Karena apa? Kaget, shock bahwa selama ini udah berapa malam dia bukan nganterin orang. Langsunglah dia mampir tuh ke warung yang semalam dia singgahi. Warung tempat dia biasa ngopi sama si Sari. Si ibu warungnya pun kaget tuh. Soalnya si Tejo bawa motor kenceng amat sambil terseok-seok. Sampai itu motornya si Tejo nabrak kursi warungnya si ibu warung. Ditanyakan sama si ibu warung, astagfirullahaladzim, Mas, kenapa Mas? Aduh Bu, parah Bu, parah. Parah kenapa? Duduk dulu. Suguhin minum tuh air putih sama si ibu. Nah Tejo langsung nenggak tuh air minum kan. Ada apa sih, ceritain sama ibu? Astagfirullahaladzim Bu, ternyata selama ini saya nganterin orang, nganterin cewek, bukan orang Bu. Ya elah Mas, ibu mah udah tahu dari kemarin-kemarin. Lah emang kenapa? Kan setiap hari kan saya tanya sama Mas. Mas ini tiap kali pesan kopi pasti pesan kopi 2. Setahu ibu itu kopi gak pernah diminum. Makanya ibu kan pernah nanya itu kopi buat siapa. Katanya Mas itu buat temennya Mas. Dan waktu ibu lagi cuci piring, ibu lihat betul ada sosok perempuan pakai baju putih. Cuman kakinya gak napak ke tanah. Makanya ibu gak berani nyamperin Mas. Dan kalau Mas mau tahu nih, uang kopi yang semalam Mas bayar ke saya itu bukan uang. Lah memang bukan saya sih yang bayar, memang si Sari yang bayar, teman saya itu. Ya makanya, emang terus itu apaan? Nih kalau nggak percaya, daun jambu biji 3 lembar. Ah, kok ini daun Bu? Ya iya, makanya ini bukan uang. Yang ikut sama Mas selama ini tuh bukan manusia, setan Mas gitu kan. Jelas sekali tuh sama si Tejo kelihatan, dilihatin sama si ibu warungnya bahwa uang yang semalam dibayarin sama si Sari itu 3 lembar daun jambu biji. Aduh Bu, benar berarti Bu, selama ini saya itu nganterin setan Bu. Lah emang kenapa? Habis dari warung saya nganterin si Sari, saya tuh mampir di rumahnya Bu. Saya disuguhin makanan, cuman gak tahu kenapa tiba-tiba saya ngantuk sampai saya tidur. Pas bangun Bu, pas bangun itu saya bukan di rumah orang. Lah terus saya tidur pinggir jalan dan di situ ada kuburan. Oh, kuburan yang dekat pohon jati, yang dekat kebun jati itu? Iya Bu, kok Ibu tahu? Ya memang di situ cuma ada satu kuburan. Memang selama ini kamu nganterin orang ke sana, nganterin teman kamu ke sana? Iya Bu. Dan lebih parahnya lagi Bu, pas saya lihat tuh batu nisan, namanya si Sari. Itu loh perempuan yang sering saya bawa anterin pulang. Astagfirullahaladzim Mas. Aduh kasihan amat sih. Lah emang kenapa Bu? Udah sering. Dulu ada tukang becak sama nasibnya kayak kamu Mas, nganterin perempuan ke situ. Cuman pas dia mau nurunin perempuan, tuh perempuan jalan katanya ke depan rumah, tiba-tiba menghilang. Ya otomatis tuh tukang becak lari lagi ke sini. Nah Mas ini udah korban kesekian kali lah. Udah banyak loh orang yang memang digangguin sama tuh perempuan. Astagfirullahaladzim Bu, lah kenapa Ibu gak ngomong sama saya? Ya mana saya tahu Mas.
Ya kirain bukan hantu yang itu gitu kan, kata si ibu warung sambil ketawa dia tuh kan, menertawakan nasibnya si Tejo. Akhirnya Tejo balik lagi tuh ke pasar, dia ceritain tuh sama si ibu warung di pangkalannya dia ngojek gitu kan, sampai geleng-geleng kepala si ibu warungnya. Nah singkatnya Tejo pulang, tidur dia kan. Nah waktu Tejo tertidur, dia mimpi didatangin sama si Sari. Si Sari bilang ke Tejo, "Makasih ya Kang, selama ini udah mau nganterin Sari," gitu kan. Tapi di dalam mimpinya Tejo nggak bisa ngomong, mau berkata-kata tapi bibir seperti terkunci. Sampai akhirnya Tejo terbangun dari tidurnya. Karena penasaran, Tejo bongkar tuh celengan. Karena waktu itu si Sari pernah ngasih uang 5.000 selembar. Ketika Tejo bongkar tuh celengan, bukannya uang, tapi selembar daun jati. Numpuk sama uang-uang yang lain. Dan dari semenjak itulah si Tejo trauma dia. Dia nggak berani lagi ngojek malam-malam. Sampai akhirnya Tejo alih profesi dari seorang tukang ojek. Karena trauma udah nganterin setan, dia berhenti dari ngojeknya, beralih profesi jadi petani. Sampai sekarang Tejo udah punya anak cucu, dan sampai sekarang dia masih ingat betul peristiwa sewaktu dia nganterin cewek yang ternyata bukan orang tapi setan.